warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sesuai perjanjian kita minggu lalu, kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal, di mana di sini Ibu akan mengambil tema yaitu dengan judul regulasi diri, yang dimana tujuannya agar Ananda bisa memahami apa itu regulasi diri. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu regulasi diri. Regulasi diri yaitu regulasi emosi adalah usaha individu untuk membuat pengaruh dari emosi yang mereka miliki saat mereka rasakan, dan bagaimana emosi ini dialami dan diekspresikan. Definisi dari regulasi emosi meliputi perasaan negatif dan positif serta bagaimana kita bisa menggunakan dan mengontrolnya. Tujuannya yaitu regulasi sebagai dari pengambilan inisiatif, mempertahankan, memodulasi atau mengubah suatu peristiwa, intensitas atau durasi pada tahapan perasaan internal dan tujuan-tujuan. Proses fisiologis yang terkait dengan emosi dan perilaku-perilaku yang muncul bersamaan atau seiring dengan emosi. Regulasi emosi sebagai perubahan dalam intensitas dan valensi emosi yang tidak bergantung pada aktivitas emosi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Yang pertama yaitu usia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seiring berjalannya usia, semakin dewasa individu, semakin adaptif strategi regulasi emosi yang digunakannya. Yang kedua yaitu gender atau jenis kelamin. Perbedaan gender atau jenis kelamin juga berhubungan dengan perbedaan strategi regulasi emosi yang digunakan. Karista menemukan bahwa laki-laki dewasa muda lebih banyak menyalahkan diri sendiri saat meregulasi emosinya, sedangkan perempuan dewasa mulai menyalahkan orang lain. Yang ketiga yaitu pola asuh. Pola asuh orang tua dalam mensosialitakan perasaan dan pikiran mengenai emosi kepada anaknya pada akhirnya akan mempengaruhi adaptif atau tidaknya strategi regulasi emosi yang digunakan oleh anak mereka. Yang keempat, pengetahuan mengenai emosi. Pengetahuan mengenai emosi berhubungan dengan bagaimana orang tua memperkenalkan emosi-emosi tertentu kepada anaknya. Yang kelima, perbedaan individual. Adanya perbedaan individual dalam meregulasi emosi menurut Gross dalam Pervin John Robbins 1999 dipengaruhi oleh tujuan, frekuensi, dan kemampuan individu. Tujuan individu dalam meregulasi emosinya dipengaruhi oleh perbedaan individu dalam hal penggantian dari pengalaman emosi, ekspresi, dan respon fisiologis dalam situasi tertentu. Yang keempat, aspek-aspek regulasi emosi, yang di mana di sini dibagi menjadi 3 aspek yang bisa diterapkan dalam kemampuan mempertahankan emosi seseorang. Yang pertama, emotion monitoring, yaitu memonitor emosi adalah kemampuan seseorang yang menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi dalam diri seperti perasaan, pikiran, dan latar belakang yang dilakukan. Yang kedua, emotion evaluation, yaitu mengevaluasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang dialami, khususnya untuk mengelola emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa, dan benci akan membuat individu tidak terbawa dan
terbawa dan terpengaruh. Emosi negatif biasanya membuat seorang bertindak tidak rasional. Yang ketiga, emotion modification, yaitu modifikasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengubah emosi sehingga mampu menjadi motivasi diri, terutama ketika individu berada dalam keadaan putus asa, cemas, dan marah. Kemampuan ini membuat individu mampu menumbuhkan optimisme, harapan, dan membuat individu mampu bertahan dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi hambatan. Sekian penjelasan materi kita hari ini. Baiklah, di sini Ibu akan memberi Ananda semua tugas, yaitu untuk menyimpulkan penjelasan dari Ibu Tan, materi yang Ibu jelaskan tadi.